Fertilitas. Fertilitas merupakan kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk memberikan keturunan yang diukur dengan bayi lahir. Pengukuran fertilitas terbagi dalam dua jenis, yaitu fertilitas tahunan dan fertilitas kumulatif. Fertilitas tahunan terdiri dari tingkat fertilitas kasar, fertilitas umum, dan tingkat fertilitas menurut umur. Untuk fertilitas kumulatif, ada tingkat fertilitas total, reproduksi bruto, dan reproduksi bersih. Kondisi fertilitas kasar. Secara keseluruhan, AKK dunia mengalami penurunan sekitar 35 per 1000 penduduk pada tahun 1960 menjadi sekitar 16 per 1000 pada tahun 2022. Negara maju memiliki AKK yang lebih rendah dibandingkan negara berkembang sepanjang periode. Penurunan AKK di negara maju cenderung lebih stabil dan mencapai sekitar 10 per 1000 penduduk pada tahun 2022. Sementara negara berkembang menurun lebih tajam tetapi tetap berada di atas angka negara maju, sekitar 18 per 1000 pada tahun 2022. Penurunan AKK di negara berkembang lebih signifikan setelah tahun 1800-an, menunjukkan dampak dari peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana. Penurunan angka kelahiran kasar di Indonesia sekitar 45 per 1000 penduduk pada tahun 1960 menjadi 15 per 1000 penduduk pada tahun 2020. Penurunan tajam terjadi pada tahun 1960 hingga 1980. Kemungkinan akibat adanya program keluarga berencana. Setelah tahun 2000, penurunan melambat dan menjadi lebih stabil. Faktor seperti pendidikan, peran perempuan, urbanisasi, dan peningkatan ekonomi diduga berperan dalam tren ini yang berdampak pada komposisi usia penduduk di masa depan. ASFR tertinggi pada kelompok umur 25 hingga 29 tahun dengan nilai sekitar 130,62. Ini menunjukkan bahwa usia 25 hingga 29 adalah puncak kesuburan bagi wanita di Indonesia. Setelah usia 29 tahun, ASFR mulai menurun secara bertahap. Pada kelompok umur 30 hingga 34, ASFR turun menjadi 101,4. Lalu semakin menurun hingga mencapai 2,75 pada kelompok umur 45 hingga 49 tahun. Angka kelahiran pada usia remaja 15 hingga 19 tahun relatif rendah, yakni 26,64 dan terus menurun signifikan pada usia lanjut 40 hingga 49 tahun. Grafik ini mengindikasikan pola umum di mana sebagian besar kelahiran terjadi pada kelompok usia muda dewasa 20 hingga 34 tahun, dengan puncak pada usia akhir 20-an, dan penurunan signifikan setelahnya. Total fertility rate di negara-negara di ASEAN pada tahun 2023. Timur Leste memiliki TFR tertinggi, yakni 2,7. Sementara Singapura terendah hanya 0,9. Indonesia berada pada tingkat pengganti yaitu 2,1. Cukup untuk mempertahankan jumlah populasi. Negara TF tertinggi cenderung memiliki tingkat urbanisasi dan pendidikan yang lebih rendah. Sedangkan negara dengan TFR rendah seperti Singapura, Thailand menghadapi potensi penurunan populasi. Morbiditas merupakan peristiwa sakit atau kesakitan. Morbiditas mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks yang tidak saja terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga tentang faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti faktor sosial, ekonomi, dan juga budaya. Yang dimana dalam artian singkat, morbiditas merupakan tentang ukuran frekuensi suatu penyakit. Ukuran morbiditas digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kesakitan suatu komunitas penduduk. Mulai dari adanya kesakitan yang dikenal, dari yang paling sederhana sampai dengan yang cukup kompleks. Namun, keadaan kesakitan dari suatu penduduk tidak hanya dapat diwakili oleh satu angka tunggal saja. Namun, berbagai macam bentuk ukuran dapat dipakai sekaligus untuk mencerminkan suatu keadaan penduduk secara keseluruhan. Morbiditas diartikan pula sebagai keadaan bergejala atau tidak sehat, baik itu sebuah penyakit
ataupun kondisi, sehingga dapat dikatakan bahwa morbiditas adalah suatu keadaan yang tidak sehat disebabkan oleh ketidaknormalan fisiologis ataupun psikologis yang menimbulkan penyakit, cedera maupun disabilitas. Dari ukuran dasar frekuensi penyakit, kita dapat melanjutkan ke perhitungan ukuran frekuensi penyakit yang lebih kompleks berdasarkan riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit yaitu perkembangan proses penyakit pada individu dari waktu ke waktu tanpa adanya pengobatan. Ukuran frekuensi morbiditas mencirikan orang dalam populasi yang menjadi sakit atau insidensi dan juga orang dalam populasi yang sakit pada waktu tertentu atau disebut dengan prevalensi. Insiden sendiri adalah suatu penyakit yang didefinisikan sebagai jumlah kasus baru suatu penyakit dalam kurun waktu tertentu dengan angka insiden yang merupakan insiden per penduduk selama kurun waktu tertentu yang beresiko atau population at risk, yang dimana penduduk beresiko merupakan jumlah lama waktu sehat dalam waktu yang dijalaninya bersama oleh anggota penduduk yang lain. Yang kedua yaitu prevalensi adalah suatu proporsi individu-individu yang berpenyakit dari suatu populasi pada waktu periode tertentu, yang dimana prevalensi memiliki dua jenis, yang dimana yang pertama adalah prevalensi periode yang mencakup total individu yang pernah mengalami penyakit yang menjadi sorotan pada satu titik periode waktu tertentu. Yang kedua adalah point prevalence, yang dimana jumlah kasus individu yang mengalami suatu penyakit, kondisi atau kesakitan pada satu titik yang spesifik dengan jumlah kasus yang sama pada titik waktu. Di Indonesia, prevalensi dan insiden penyakit pada tahun 2023 berfokus pada penyakit yang memiliki dampak yang signifikan. Prevalensi penyakit seperti tuberkulosis dilaporkan sangat tinggi, yang dimana pada tahun 2021 angka prevalensi tuberkulosis di Indonesia mencapai 354 per 100.000 penduduk, yang dimana menjadikan salah satu negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi. Angka insiden tuberkulosis diperkirakan sebesar 301 per 100.000 penduduk setiap tahunnya, dan data terbaru mengindikasikan bahwa tuberkulosis tetap menjadi prioritas kesehatan masyarakat di Indonesia, yang dimana selain itu diperkirakan sebesar 439.975 orang belum terdiagnosis atau tidak tercatat secara resmi dalam sistem pelaporan tuberkulosis nasional, yang dimana prevalensi tuberkulosis pada orang berusia 15 tahun ke atas tercatat sebesar 759 atau 95% per 100.000 penduduk. Kondisi ini menempatkan tuberkulosis sebagai penyebab kematian keempat di Indonesia, yang dimana bahkan menjadi penyebab utama kematian akibat penyakit menular bagi kelompok usia 15 sampai 49 tahun. Selain itu, selain tuberkulosis yang biasa, kasus tuberkulosis resisten obat atau MDR tuberkulosis juga dinilai cukup tinggi, yang dimana menempatkan Indonesia pada peringkat kelima global untuk MDR tuberkulosis, yang dimana tantangan ini diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat upaya diagnosis pada pengobatan dan juga penurunan angka notifikasi kasus sebesar 31% pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Yang dimana pemerintah juga didukung oleh berbagai komunitas internasional seperti USAID untuk berupaya meningkatkan deteksi dan juga perawatan dan pencegahan tuberkulosis melalui program berbasis komunitas serta peningkatan akses layanan kesehatan. Namun cakupan pengobatan tuberkulosis masih sekitar 47% dari estimasi jumlah penderita, yang dimana menunjukkan masih ada tantangan yang besar dalam mencapai eliminasi tuberkulosis di Indonesia. Meskipun program kesehatan nasional telah meningkatkan deteksi dan juga pengobatan, tantangan seperti tuberkulosis resisten obat atau MDR tuberkulosis dan keterlambatan diagnosis tetap menjadi masalah yang sangat besar, terutama di wilayah-wilayah yang kurang berkembang, dan juga program deteksi berbasis gejala dan pemeriksaan menggunakan sinar X
telah membantu mendeteksi kasus asimptomatik yang tidak teridentifikasi sebelumnya, sehingga memperbaiki cakupan deteksi tuberkulosis di seluruh wilayah di Indonesia. Hai, izinkan saya menjelaskan mortalitas di Indonesia saat ini. Sebelum masuk ke penjelasan mortalitas di Indonesia, sebaiknya apa sih itu mortalitas? Mortalitas adalah ukuran atau tingkat kematian yang terjadi dalam populasi selama periode waktu tertentu. Mortalitas adalah mengukur jumlah kematian yang terjadi dalam populasi dan berpengaruh pada perkembangan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa indikator kematian yang digunakan untuk mengukur mortalitas. Yang pertama yakni angka kematian kasar, yang kedua angka kematian kelompok umur tertentu, yang ketiga angka kematian anak, dan yang keempat angka kematian bayi, dan yang kelima angka kematian balita, serta yang keenam angka kematian neonatal, dan yang ketujuh angka kematian ibu. Dan untuk saat ini angka mortalitas di Indonesia mencapai 6,5 per 1000 penduduk. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengurangi angka kematian atau mortalitas, terutama di kalangan ibu dan anak. Beberapa penyebab utama kematian di Indonesia termasuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan faktor-faktor lingkungan yang berada di sekitar masyarakat. Untuk dampak yang dialami oleh masyarakat terhadap mortalitas adalah tingkat kematian yang tinggi dan dapat mengurangi jumlah penduduk yang produktif dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, mortalitas juga dapat mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Dalam hal tersebut, maka dari itu, pemerintah memberikan upaya-upaya seperti menciptakan program kesehatan ibu dan anak. Dan yang kedua, pendidikan kesehatan masyarakat. Untuk kampanye pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan peningkatan dan yang terakhir yaitu pengembangan kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan yang berfokus pada penurunan angka kematian dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh penduduk dan juga dapat menurunkan angka-angka mortalitas yang ada di Indonesia. Terima kasih.